Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan kembali dunia bawah Elbaf, di mana Luffy dan Loki sudah hampir selesai memulihkan tenaga setelah beristirahat beberapa waktu. Sambil beristirahat di sana, mereka juga sempat berbincang tentang berbagai sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah soal mimpi Luffy saat kesadarannya hilang beberapa waktu yang lalu, di mana dalam mimpi Luffy itu seolah dia sedang berada di kerajaan kuno tempat tinggal Joy Boy di masa lalu. Banyak informasi menarik yang mereka dapatkan dari mimpi Luffy itu, terutama soal berbagai kekuatan Joy Boy yang sangat hebat dan potensi Luffy bisa menguasainya juga jika dia sudah semakin ahli dalam menggunakan kekuatan Dewa Matahari Nika. Karena sebelumnya Loki yang banyak bertanya kepada Luffy soal kekuatan Nika, kini giliran Luffy yang bertanya balik kepada Loki soal kekuatan yang dia miliki. Dari yang Luffy dengar dari warga Elbaf, Loki ini dulu membunuh Raja Harald demi mengambil buah iblis legendaris Elbaf. Itulah yang membuat Loki dibenci oleh para warga Elbaf. Namun menurut Luffy, Loki tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan hal sekejam itu. Meski Loki memang selalu menunjukkan ekspresi mengerikan dan seolah memiliki sifat yang jahat, tapi Luffy merasa Loki hanya berpura-pura jahat saja. Aslinya Loki adalah orang yang baik. Loki tidak menjawab itu karena Loki memang tipe orang yang justru tidak suka dianggap baik. Dia lebih suka dianggap jahat dan mengerikan karena itu sama seperti idolanya yaitu Rox di Sebek. Namun Gaban di sini langsung membenarkan perkataan Luffy. Sebenarnya aksi Loki memakan buah iblis legendaris Elbaf itu bukan karena kemauannya sendiri, tapi itu justru disuruh oleh Raja Harald. Tubuh Harald telah dikendalikan oleh pemerintah dunia sehingga dia menyuruh Loki untuk memakan buah iblis legendaris Elbaf agar Loki mempunyai kekuatan yang cukup untuk menghentikan Raja Harald yang sedang mengamuk itu. Gaban bisa mengetahui hal ini karena memang dia juga terlibat dalam pertarungan di Kastil Aurus 14 tahun yang lalu. Tak hanya dirinya saja, Shanks juga sebenarnya ada di sana. Luffy pun terkejut mendengar itu karena rupanya Shanks terlibat dalam konflik besar di Pulau Elbaf dulu. Ini memang sudah dikonfirmasi pada chapter 1169 yang lalu bahwa selain Loki dan Gyro, Shanks dan Gaban juga ada di sana dan menyaksikan amukan dari Raja Harald yang dikendalikan oleh pemerintah dunia. Shanks sebenarnya ingin memperingatkan Raja Harald untuk menolak segel laut dalam karena itu akan membuatnya bisa dikendalikan oleh Imo. Namun semuanya sudah terlambat karena Harald telah menerima segel itu dan sedang dikendalikan oleh Imo dari jarak jauh. Gaban sebenarnya ingin membersihkan nama Loki dari rumor buruk itu. Namun entah mengapa para warga Elbaf sudah terdoktrin bahwa Loki lah yang sengaja membunuh Raja Harald demi mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf. Gaban juga notabene adalah pendatang di Elbaf yang berasal dari luar pulau. Meski Gaban sudah menikah dengan Road dan menjadi warga Elbaf, tapi tetap saja Gaban termasuk orang asing dari luar. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan rumor buruk itu. Namun Loki tidak masalah dengan cap buruk itu. Tak masalah baginya dianggap buruk oleh para warga Elbaf. Luffy yang mendengar itu pun kagum dengan sifat Loki dan berkata bahwa Loki adalah orang yang keren. Luffy kemudian berkata, buah iblis legendaris Elbaf itu pasti sangat hebat. Sampai-sampai Raja Harald menyuruh Loki untuk segera memakannya. Loki mengakui bahwa buah iblis ini memang sangat hebat. Itu benar-benar terasa ketika dirinya bisa beradu kekuatan dengan ayahnya yang sedang dikendalikan itu. Bahkan Loki sendiri merasa bahwa kekuatannya setelah memakan buah iblis itu telah melampaui kekuatan ayahnya. Gaban berkata, itu tak mengherankan karena memang buah iblis legendaris Elbaf termasuk dalam jajaran buah iblis dewa. Buah iblis itu berada di level yang sama dengan buah iblis Nika milik Luffy. Luffy pun berkata, pantas saja dari kejauhan Luffy bisa merasakan kekuatan Loki yang sangat besar. Padahal posisinya waktu itu Loki sedang terikat rantai batu laut. Biasanya pengguna kekuatan buah iblis yang terikat rantai batu laut akan langsung sangat melemah, tapi Loki masih bisa mengeluarkan aura yang sangat kuat. Gaban menanggapi itu dengan bilang, selain karena kekuatan buah iblis legendaris itu, pada dasarnya kekuatan asli Loki ini memang sangat kuat. Fisik Loki ini bisa dibilang lebih kuat dari Raja Harald saat masih muda dulu. Semakin panjang perbincangan mereka di dunia bawah itu, kita menjadi semakin mengenal Loki dengan lebih dalam, baik soal kepribadian, kekuatan, dan juga masa lalunya. Dengan semua hal tentang Loki itu, dia sangat layak menjadi bagian dari bajak laut topi jerami. Kemudian cerita memperlihatkan keadaan Sommers yang saat ini sedang berada di suatu area dunia bawah juga. Namun area tempat dia berada saat ini cukup jauh dari lokasi Luffy, Loki, dan Gaban tadi. Sebagaimana Mimin bahasa pada video sebelumnya, Sommers terjatuh ke sana setelah bertarung melawan Sanji beberapa saat yang lalu. Dia terkena serangan kuat dari si kaki hitam itu sehingga dia pun terhempas jauh dan harus jatuh ke dunia bawah. Sommers mengalami cedera yang serius, tapi dengan kekuatan regenerasi dia bisa langsung memulihkan diri. Dia tahu bahwa di dunia bawah ini ada
ada Luffy, Loki, Gaban, dan yang lain, sehingga dia langsung menyembunyikan aura keberadaannya. Somers tahu bahwa jika dia sendirian di sana dan bertemu dengan mereka, dia pasti akan berada dalam bahaya, sehingga dirinya langsung menyembunyikan aura keberadaan. Setelah itu, kesatria suci yang satu ini mulai mencari jalan untuk naik ke atas. Namun, dia malah bertemu dengan beberapa monster Elbaf penghuni dunia bawah. Dunia bawah Elbaf merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga ada begitu banyak pula makhluk mengerikan yang ada di sana. Ketika bertemu dengan para monster itu, Somers pun mengeluh karena melawan mereka hanya akan membuang-buang waktu saja. Tentu Somers merasa dia bisa menang dengan relatif mudah, tapi tetap saja dia ingin buru-buru segera naik ke atas. Meski begitu, berhubung para monster itu mengepungnya dengan marah, maka dia harus menghadapi mereka semua. Nah, Somers pun mulai menciptakan tanaman-tanaman berduri dengan ukuran yang besar di area sekitar. Dia siap untuk melancarkan serangan kepada para monster Elbaf tersebut karena dia ingin mengakhiri ini dengan secepat mungkin. Meski Somers telah menyembunyikan aura keberadaannya, tapi Luffy, Loki, dan Gaban bisa merasakan aura keberadaannya walaupun samar-samar karena Kenbun Shakuhaki mereka sudah di level tinggi. Namun meski begitu, mereka tidak terlalu menghiraukannya karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Lagi pula, fokus mereka saat ini adalah latihan untuk menghadapi Imu nanti. Sementara itu, di dunia matahari akan diperlihatkan Sanji yang sedang bergerak dengan cepat untuk kembali ke area pertempuran di mana banyak kru bajak laut topi jerami sedang berada. Begitu Sanji tiba di sana, dia pun melihat bahwa Jinbe dan Lilith ternyata sudah tidak ada. Begitu juga dengan Killingham yang sempat dia lihat tadi. Bonnie lalu menjelaskan bahwa Lilith telah ditangkap oleh kesatria suci itu, kemudian dibawa pergi dari sana memakai salah satu monster mimpi buruk berwujud burung. Namun Jinbe telah mengejar mereka. Robin lalu menambahkan, dia juga melihat Usopp dan seorang raksasa kuat yang menunggangi burung besar sudah ikut mengejar mereka juga. Jadi Robin yakin Jinbe, Usopp, dan raksasa itu akan bisa membawa Lilith kembali. Sanji memang mencemaskan keadaan Lilith, tapi dia mau mempercayai semuanya kepada Usopp dan Jinbe saja. Dengan begitu, Sanji tetap tinggal di area pertempuran tersebut untuk membantu Robin dan Bonnie melawan para musuh. Raksasa iblis di sana jumlahnya masih banyak. Bahkan ada pula beberapa raksasa iblis baru yang sedang berdatangan. Lalu para monster mimpi buruk pun tidak sedikit yang mana kehadiran mereka juga terbilang sangat mengganggu. Jadi kekuatan Sanji sangat dibutuhkan di tempat itu. Dia harus membantu orang-orang lain yang sedang bertempur sekuat tenaga di sana. Kemudian diperlihatkan juga kelanjutan dari aksi kejar-kejaran antara pihak bajak laut topi jerami dengan Killingham yang sedang membawa Lilith. Monster mimpi buruk Killingham memang bisa terbang dengan cepat dan terkendali karena ada Killingham yang mengendalikannya secara langsung. Tapi burung besar yang menjadi partner raksasa dari desa pemburu pun mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Jinbe dan Usopp yang ada di atasnya pun berkata, jika kecepatannya bisa ditingkatkan lagi, maka mereka mungkin akan bisa menyusul Killingham. Raksasa dari desa pemburu pun bilang bahwa keadaan akan menjadi lebih merepotkan, tapi di sisi lain dia malah lebih merasa tertantang. Menurutnya ini akan lebih seru daripada kejar-kejaran biasa. Sementara aksi kejar-kejaran berlanjut, Usopp melancarkan beberapa tembakan dengan Pop Green ke arah Killingham. Namun beberapa tembakan lain mampu Killingham tangkis dengan suatu teknik unik memakai trisula miliknya. Lalu beberapa tembakan lain bisa dihindari dengan mudah sebab akurasi Usopp kurang akurat mengingat mereka berada di atas burung besar yang terbang dengan kecepatan tinggi. Jadi posisi Usopp berdiri sangat tidak stabil. Setelah itu giliran Killingham yang beraksi. Dia memakai teknik untuk membuat Lilith tertidur lalu memanipulasi alam mimpi Lilith untuk memimpikan monster-monster menakutkan yang bisa terbang. Kemudian Killingham membuka lubang penghubung dimensi di suatu tempat yang tak jauh dari sana. Lalu dari lubang tersebut keluar 5 monster mimpi buruk dengan berbagai wujud. Semua monster itu bisa terbang. Beberapa di antaranya mengawal Killingham, sedangkan beberapa yang lain lagi menerjang ke arah burung besar yang ditunggangi oleh Jinbe, Usopp, dan raksasa dari desa pemburu. Raksasa dari desa pemburu pun bilang bahwa keadaan akan menjadi lebih merepotkan. Tapi di sisi lain dia malah lebih merasa tertantang. Menurutnya ini akan lebih seru daripada kejar-kejaran biasa. Berpindah ke area lain, ada kelanjutan pertarungan antara Zoro melawan 3 raksasa iblis dan banyak monster mimpi buruk. Di sana, Zoro memakai mode 3 pedang dengan sangat serius dan mengeluarkan berbagai serangan kuat. Hal tersebut pun membuat dia bisa sangat mendominasi walau jumlah musuh ada banyak. Bahkan, tak butuh waktu lama bagi sang pendekar pedang itu untuk mengalahkan semua monster mimpi buruk yang ada di sekitarnya. Nah, dia memakai teknik-teknik tebasan hebat sehingga ada tebasan yang menumbangkan satu monster dengan sekali serang dan ada pula tebasan yang menumbangkan beberapa monster sekaligus. Para prajurit raksasa di area sekitar sana yang menyaksikan aksi Zoro itu semakin kagum dengan kekuatan pendekar pedang tersebut. Setelah mengalahkan para monster mimpi buruk, kini tersisa 3 raksasa iblis yang harus dia hadapi. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, keadaan di Pulau Hachinosu akan kembali mendapat sorotan. Di pelabuhan tempat kapal bajak laut Akagami berada, sedang terjadi pertarungan di area daratan. Lime Juice harus menghadapi Shiryu, Devon, dan banyak musuh lain yang berniat menghancurkan kapal itu. Dia menahan mereka semua agar tidak ada satupun yang berhasil mencapai kapal. Lime Juice memang sangat kuat, di mana dia memakai berbagai serangan hebat dengan senjata dan hakinya. Namun
Namun, tentu dia juga sangat kesulitan di sana. Melawan Shiryu dan Devon sekaligus saja sudah di luar kemampuan dari Lime Juice. Apalagi ditambah dengan para aliansi Blackbeard yang lain. Dia memang bisa menahan mereka untuk sementara, tapi lama-kelamaan mereka mampu membuat Lime Juice terdesak. Untung saja sebelum keadaan menjadi semakin gawat, Ben Beckman muncul di tempat itu. Ben langsung menyerang Shiryu dan Devon dengan sangat cepat. Tak sampai di sana, dia juga memancarkan haus Shakuhaki dengan daya eksplosif yang kuat sehingga sebagian orang dari pihak musuh yang terdiri dari para aliansi serta beberapa kru bajak laut Blackbeard langsung tumbang. Devon pun bertanya kepada Shiryu, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Menghadapi Ben Beckman tentu akan sangat merepotkan. Shiryu berkata, untuk sekarang lawan saja terlebih dahulu. Setelah itu, akan diperlihatkan area di mana Blackbeard terpental. Di dekat sana, ada Lakiro yang telah berhasil mengalahkan Dokyu dengan suatu teknik yang kuat. Lakiro pun menghancurkan ramuan-ramuan ajaib yang sedang Dokyu bawa agar dia tidak bisa memulihkan orang-orang yang sudah tumbang dengan instan lagi. Lalu, Lakiro juga hendak menghancurkan obat penambah energi biasa milik orang itu. Obat penambah energi biasa memang tidak sehebat ramuan ajaib, tapi setidaknya obat itu juga bisa membantu rekan-rekan yang sudah tumbang dan tidak ada efek samping. Namun Blackbeard yang melihat itu segera menyerang Lakiro. Kemudian Blackbeard mengambil 3 obat menambah energi itu dan langsung meminumnya sekaligus. Dosis dari obat tersebut hanya 1 kali minum dalam 1 waktu dan tidak boleh diminum lagi dalam waktu yang berdekatan. Bahkan jedanya mungkin harus lebih dari 1 hari untuk bisa meminum lagi obat tersebut. Jika diminum sesuai takaran, obat itu tidak memiliki efek samping. Tapi jika diminum melebihi dosis, tentu akan sangat berbahaya. Namun meski begitu, Blackbeard terlihat baik-baik saja setelah dia mengkonsumsi 3 obat itu sekaligus. Hal tersebut mungkin karena dia memang memiliki struktur tubuh unik yang berbeda dari manusia normal. Diketahui bahwa tubuhnya memiliki 3 jantung. Dengan mengkonsumsi 3 obat penambah energi itu sekaligus, kini kondisi Blackbeard menjadi lebih baik dan bahkan menjadi semakin kuat. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!